Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya pada kali ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, Bapak Dr. Edi Hashimi MSI selaku Ketua Penguji, Ibu Nila Wayuni SAP MAP selaku Sekretaris Penguji, dan Bapak Zahran Mabur Katomimi SAP MAP selaku dosen penguji. Kemudian yang juga saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Malse Yulivestra Estos MAP, dan juga Ibu Rozida Tino Putri Hamida SIP MPA. Saya Saralia Sabita dengan NIM 221084246 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam Pengelolaan Sampah. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh isu sampah, di mana isu sampah itu merupakan isu lingkungan global yang semakin serius seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat yang kian meningkat. Berdasarkan data dari SIPSN, jumlah timbulan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 29 ton per tahun. Besarnya volume timbulan sampah tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai 2029, target pengelolaan sampah yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebesar 51,21% dan 100% di tahun 2029. Sementara realisasinya di tahun 2025 sampah yang baru terkelola hanya mencapai 25% saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang ada di lapangan. Kota Bukit Tinggi sendiri merupakan salah satu kota wisata dan pusat perdagangan terbesar di Sumatera Barat. Namun, di balik citra tersebut, Bukit Tinggi tampaknya masih belum dapat mengatasi permasalahan sampah dengan optimal. Hal ini tercermin dari data timbulan sampah Kota Bukit Tinggi pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 49.000 ton. Angka ini menunjukkan beban pengelolaan sampah yang cukup besar mengingat luas wilayah Bukit Tinggi yang relatif kecil dibandingkan kota lain di Sumatera Barat. Dinas Lingkungan Hidup sebagai satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab dalam hal penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas lingkungan. Besarnya volume sampah yang harus ditangani tersebut menjadikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sebagai hal yang penting untuk dicermati. Mengingat baik atau tidaknya kinerja yang dijalankan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di kota ini. Kinerja organisasi sendiri merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Fenomena empiris dan teoritis pada penelitian ini yaitu timbulan sampah di Kota Bukit Tinggi yang mencapai sekitar 49.000 ton pada tahun 2025, jumlah yang cukup besar mengingat luas wilayah kota yang relatif kecil. Kemudian juga Kota Bukit Tinggi tidak memiliki TPA atau tempat penampungan akhir sendiri, sehingga sangat bergantung pada TPA Kota Padang dalam menyelesaikan persoalan sampahnya. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pemerintah kota atau kabupaten memiliki TPA sendiri. Kemudian, realisasi target pengelolaan sampah DLH Kota Bukit Tinggi pada tahun 2025 hanya mencapai 85,35% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berhasil mencapai realisasi 100% sesuai dengan target. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah seharusnya mencakup penerapan prinsip 3R secara menyeluruh, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Namun pada kenyataannya, DLH Kota Bukit Tinggi baru dapat merealisasikan recycle melalui kegiatan pengukusan, sementara reuse dan reduce belum diterapkan secara optimal di lapangan. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah. Kemudian manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat menambah referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang administrasi publik dan manajemen lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Kemudian manfaat praktisnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan rekomendasi yang dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi ke depannya. Kemudian tinjauan pustaka, yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Elsyar Sonia dan Siti Hazah Nur Ritonga dengan judul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Sampah di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Arif Setiajaya, Firman Aldi Lewisha, Sila Hasyani, dan Anissa Siti dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Banjar Lampung, Studi Kasus Kelurahan Sukaraja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kiki Hardianti dan Ari Subowo dengan judul Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Henry Bakri dan Anita Nurang dengan judul Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jaya Wijaya. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Robi Santoso, Setia Triarini Tirtawening Tias, dan Lulu Destiana Purwita dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Perumahan Dinas PT Semen Baturaja Tbk. Penelitian ini menggunakan teori kinerja oleh Agus Dwianto dengan 5 variabel yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemudian skema pemikiran yang dapat dilihat pada layar. Kemudian lanjut yaitu definisi konsep. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, baik dalam operasional maupun strategis. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Waste Management, pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan yang disertai oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Kemudian yang ketiga yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup sendiri adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DLH berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi terkait pengelolaan lingkungan kepada masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Dan definisi operasional, yang pertama yaitu variabel produktivitas dengan indikator efisiensi pelayanan dengan cara mengukur yaitu bagaimana DLH Kota Bukit Tinggi menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah secara optimal dengan melihat ketersediaan SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Kemudian indikator yang kedua yaitu efektivitas pelayanan yang dilihat dengan cara mengukur sejauh mana DLH Kota Bukit Tinggi mampu mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu variabel kualitas layanan dengan indikator kepuasan masyarakat dengan cara mengukur bagaimana kepuasan masyarakat Kota Bukit Tinggi terhadap layanan pengelolaan sampah yang diberikan DLH. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu penghargaan atau apresiasi dengan cara mengukur dilihat dari penghargaan atau apresiasi yang pernah diraih DLH Kota Bukit Tinggi terhadap kinerja pengelolaan sampah. Kemudian variabel yang ketiga yaitu responsivitas dengan indikator daya tanggap organisasi dengan cara mengukur bagaimana daya tanggap DLH Kota Bukit Tinggi dalam merespon dan menindaklanjuti kebutuhan serta keluhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Kemudian variabel yang keempat yaitu responsibilitas dengan indikator kepatuhan terhadap regulasi dengan cara mengukur kesesuaian DLH Kota Bukit Tinggi dalam melaksanaan pengelolaan sampah dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kemudian variabel yang terakhir yaitu akuntabilitas dengan indikator pertanggungjawaban organisasi dengan cara mengukur bagaimana DLH Kota Bukit Tinggi mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pengelolaan sampah melalui pelaporan atau evaluasi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam metode penelitiannya yang difokuskan untuk melakukan analisis dan deskripsi komprehensif terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Kemudian teknik pemilihan informannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purpose sampling untuk memilih informan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi. Kemudian terakhir yaitu peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti yang langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data, mengamati, menganalisis, dan mengumpulkan informasi apa yang akan diteliti. Kemudian proses penelitian yang pertama yaitu pengurusan surat izin penelitian, yang kedua melakukan wawancara awal dengan pihak terkait, yang ketiga mengumpulkan data awal penelitian. Kemudian teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Kemudian unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah lembaga, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kemudian teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, yaitu memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan memverifikasi kredibilitas informasi yang dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber namun masih dianggap berwenang dalam fokus penelitian. Kemudian bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Kemudian bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu produktivitas. Pada variabel produktivitas dengan indikator efisiensi pelayanan dan efektivitas pelayanan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghambat produktivitas secara keseluruhan, yaitu keterbatasan petugas, tidak aktifnya beberapa rumah kompos, ketiadaan TPA mandiri, serta dominasi penggunaan anggaran untuk biaya transfer sampah ke Kota Padang. Kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2025 yang hanya mencapai 85,35%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu kualitas layanan. Pada variabel kualitas layanan, kinerja DLH Kota Bukit Tinggi menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan puas terhadap layanan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh petugas DLH. Namun kepuasan tersebut belum dirasakan secara merata, khususnya dari sudut pandang masyarakat rumah tangga dan wisatawan. Kemudian responsivitas. Pada variabel responsivitas, DLH Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan daya tanggap yang cukup baik dalam merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial Instagram dan konsistensi dalam menjalankan program sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah tiap bulannya. Namun masih terdapat masalah terkait belum adanya mekanisme survei kepuasan masyarakat yang terstruktur dan ketiadaan data pengaduan yang terdokumentasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan di LH Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang keempat yaitu responsibilitas. Pada variabel responsibilitas, pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH Kota Bukit Tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dari sisi regulasi nasional, prinsip 3R yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 belum terlaksana secara menyeluruh karena baru recycle yang berjalan melalui pengumpulan, sementara reduce dan reuse belum dapat diimplementasikan. Kewajiban penyediaan TPA mandiri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 juga belum terpenuhi akibat keterbatasan lahan. Kemudian yang terakhir yaitu akuntabilitas. Pada variabel akuntabilitas, DLH Kota Bukit Tinggi telah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang cukup baik secara internal yang ditunjukkan dengan adanya penyusunan laporan kinerja yang diunggah ke website SIPSN, evaluasi rutin setiap akhir bulan, rapat koordinasi berkala, dan keberadaan tim pengumpul data kinerja. Namun dari sisi pertanggungjawaban eksternal, akuntabilitas DLH masih bersifat pasif dan administratif, di mana transparansi kinerja DLH Kota Bukit Tinggi kepada masyarakat masih belum ditingkatkan secara lebih proaktif dan menyeluruh. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dan analisis data terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teori kinerja oleh Agus Duyanto yang mencakup 5 variabel utama yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH Kota Bukit Tinggi belum berjalan optimal. Meskipun DLH Kota Bukit Tinggi telah menjalankan berbagai upaya pengelolaan sampah secara konsisten, namun masih terdapat berbagai keterbatasan yang menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang efisien, efektif, berkualitas, responsif, bertanggung jawab secara regulasi, dan akuntabel. Kemudian saran pada penelitian ini yang pertama yaitu merealisasikan penambahan petugas dan juga melakukan pelatihan atau bimbingan teknis secara khusus dalam bidang pengelolaan sampah. Yang kedua, melakukan pembaruan dan pemeliharaan armada kendaraan pengangkut dan pengaktifan kembali 3 rumah pompas. Yang ketiga yaitu mengembangkan program-program konkret yang dapat mendorong terlaksananya prinsip reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang keempat yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih inovatif dan menarik. Kemudian yang kelima, menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.